membaca koran? Kapan terakhir kali membaca koran? Selain buku pelajaran, koran merupakan sumber pengetahuan yang bisa menambah wawasan. Ketika membaca koran, kita menemukan berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu sebelumnya. Bahkan di halaman awal, kita bisa membaca berita utama atau headline news yang kemudian disusul dengan berita-berita yang lebih spesifik di halaman-halaman berikutnya. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Pak Harun, gurunya Budi Iwan dan Wati. Dan kita bersama akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita sama-sama akan belajar tentang mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isi teks editorial, sedangkan yang kedua adalah membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Selain berita, kita juga bisa menemukan tulisan-tulisan lainnya yang terdapat di dalam koran, seperti surat pembaca, artikel, karya sastra, pojok redaksi, editorial, hingga iklan. Jika dikelompokkan berdasarkan sumber tulisan, surat pembaca, artikel, dan karya sastra merupakan tulisan dari orang luar, staf redaksi yang bersangkutan. Sedangkan berita, pojok redaksi, dan editorial merupakan tulisan dari orang dalam staf redaksi media tersebut. Dalam sebuah surat kabar, kita bisa menemukan editorial. Posisinya terdapat di halaman dalam setelah beberapa peristiwa dalam berita yang dimuat dalam halaman-halaman sebelumnya. Pada umumnya, rubrik editorial berada dalam satu halaman dengan rubrik opini pembaca. Keduanya memang memiliki persamaan isi, yaitu memberikan opini berdasarkan fakta yang terjadi. Meski demikian, perbedaan keduanya terletak pada posisi siapa yang menulisnya di dalam media tersebut. Opini pembaca itu ditulis oleh pembaca, sedangkan editorial itu ditulis oleh pihak redaktur dari media yang bersangkutan. Editorial disebut juga sebagai tajuk rencana. Bahkan di beberapa media massa atau surat kabar menuliskan tajuk rencana sebagai nama rubrik dari editorial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, bahwa editorial merupakan artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian dari editor atau pimpinan surat kabar majalah tersebut mengenai beberapa masalah. Editorial menjadi salah satu cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dengan memberikan tawaran solusi di akhir teksnya. Editorial memang didominasi oleh pendapat penulis tentang suatu permasalahan, tetapi tetap memperhatikan fakta di lapangan mengenai hal tersebut. Jadi jelaslah bahwa editorial merupakan opini dan sikap resmi dari redaksi suatu media massa terhadap suatu fakta atau berita yang berkembang di masyarakat. Dalam setiap harinya, kita menemukan banyak berita yang tertulis di media massa. Namun tidak semua berita yang muncul pada saat itu dijadikan sumber utama dari editorial yang ditulis oleh redaktur media massa. Dari sekian berita yang ada, dipilihkan kabar berita yang terbaru, aktual, fenomenal, dan kontroversial. Lebih jelasnya yaitu berita yang memang menjadi sorotan utama dan menjadi perbincangan orang banyak pada saat editorial ditulis. Editorial ditulis dengan tujuan untuk memberikan pandangan kepada pembaca terhadap berita aktual yang saat itu berkembang di masyarakat. Selain itu, editorial juga ditulis dengan tujuan untuk membujuk atau menggiring opini publik. Melalui editorial, penulis editorial juga mengajak pembaca memikirkan permasalahan atau berita yang menjadi fenomenal serta kontroversial sesuai dengan argumen-argumen yang diungkapkannya. Dengan demikian, maka selain memberikan informasi, argumen pembahasan dalam editorial diharapkan dapat merangsang pemikiran masyarakat
hingga menggerakkan pembaca untuk bertindak. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa teks editorial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selain ciri-ciri yang sudah disampaikan tadi, teks editorial juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Untuk memahami permasalahan dalam teks editorial, maka coba bacalah teks editorial berikut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk latihannya. Bagaimana? Apakah sudah menemukan informasi dalam teks editorial? Berikutnya, mari kita membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa teks editorial pada dasarnya merupakan opini, pandangan, asumsi dari redaktur sebuah media massa terhadap suatu peristiwa. Secara sederhana, prosesnya adalah ditemukan sebuah peristiwa atau fakta yang teraktual, fenomenal, dan kontroversial, kemudian diberikan opini atau pendapat oleh redaksi. Ini artinya bahwa dalam teks editorial itu akan terdapat fakta, dan
opini-opini. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret mengenai keadaan atau suatu peristiwa. Keberadaan fakta itu sulit dibantahkan, karena pada dasarnya fakta dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Meski demikian, fakta juga bisa berubah apabila memang ada fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Dalam editorial, fakta yang ditampilkan adalah peristiwa atau data-data yang terkait dengan peristiwa yang dibahasnya. Berikut adalah ciri-ciri dari fakta. Yang pertama, peristiwanya benar-benar terjadi. 2. Peristiwa bersifat objektif atau bukan rekayasa dari seseorang. Yang ketiga, waktu, tanggal, dan tempat kejadian jelas. Dan yang keempat, itu diperkuat dengan data dan angka-angka. Fakta bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum adalah fakta yang mengungkapkan kebenaran yang berlaku sepanjang zaman. Informasinya ini bersifat umum dan belum terperinci dengan jelas. Contoh dari fakta umum misalnya adalah matahari terbenam di sebelah barat. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan lagi dan diakui oleh semua orang. Berikutnya contohnya adalah Cirebon merupakan bagian dari kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, fakta khusus. Fakta khusus yaitu fakta yang berlaku dalam periode tertentu. Informasi ini berisi kejadian-kejadian yang bisa dijelaskan secara terperinci. Contohnya adalah Presiden Republik Indonesia berkunjung ke SMA Negeri 1 Beber dalam rangka peninjauan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Peristiwa kunjungan Presiden ini tidak berlaku sepanjang masa, tapi hanya berlaku pada saat itu saja. Seperti yang kita ketahui bahwa selain menyajikan fakta, teks editorial juga dilengkapi dengan opini atau tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang dibahasnya. Jika fakta adalah merupakan sesuatu hal yang tidak terbantahkan, maka opini itu kebalikannya, justru masih bisa diperdebatkan. Ketika ada sebuah fakta atau peristiwa, bisa jadi akan menimbulkan berbagai pendapat atau opini dari setiap media massa. Opini dalam teks editorial itu bisa berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, atau saran-saran dalam pemecahan suatu permasalahan. Berikut adalah ciri-ciri dari suatu opini. Yang pertama, berisi kalimat yang menyatakan peristiwa yang belum terjadi atau masih rencana. Yang kedua, kalimat opini masih berupa pendapat sehingga belum dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, opini bersifat subjektif alias pendapat dari seseorang. Yang keempat, keterangannya belum begitu jelas. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti, misalnya seperti mungkin, rasanya, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan kata-kata yang memberi saran atau solusi. Contohnya, seharusnya, sebaiknya, dan sebagainya. Opini juga bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu opini umum dan opini khusus. Opini umum itu merupakan pendapat berdasarkan pandangan orang banyak atau halayak umum. Contohnya, membuang sampah sembarangan
itu akan mengakibatkan banjir. Opini ini tentu saja diakui oleh umum. Opini perorangan itu merupakan pendapat berdasarkan pandangan pribadi atau orang-orang tertentu saja. Contohnya adalah, menurut para ahli, perkembangan teknologi sekarang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, di situ bukan opini secara umum, tapi opini dari para ahli. Atau juga opini misalnya, menurut saya sebaiknya membuang sampah itu harus pada tempatnya. Nah, opini tersebut adalah opini perorangan karena hanya disampaikan oleh orang tertentu saja. Dari uraian tentang fakta dan opini tadi, kita dapat mengambil dua kesimpulan, bahwa fakta merupakan dasar bagi seseorang untuk menyampaikan opini. Dan untuk menyampaikan opini, seseorang memerlukan data-data untuk memperkuat pendapatnya. Sebagai latihan, Anda juga bisa mencari contoh teks editorial yang terdapat dalam surat kabar atau majalah. Untuk kemudian, datalah fakta dan opini yang terdapat di dalam teks editorial tersebut. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau pernyataan-pernyataan yang perlu didiskusikan, Anda boleh mencantumkannya semua pernyataan dan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap like video ini dan bagikan video ini melalui media-media sosial yang Anda miliki. Untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di channel ini, jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasi, dan bagi yang belum subscribe, silakan ketik tombol subscribe yang merah sampai berubah menjadi abu-abu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan yakin pasti bisa. Salam dari Pak Harun, gurunya Budi, Iwan, dan Wati.